Hai teman-teman, udah pada tahu belum nih kalau pemerintah itu udah ngeluarin peraturan terbaru terkait pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi melalui peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Nah, perubahan regulasi ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024 loh. Secara garis besar, pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 menggunakan dua tarif pemotongan, yaitu tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum, dan tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 atau biasa disebut TER. Nah, TER ini terdiri dari dua kategori, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER bulanan ini terbagi jadi 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Sedangkan tarif efektif harian diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian. Nah, ini dia tarif umum untuk pasal 17 ayat 1 A Undang-Undang PPh. Selanjutnya ada TER bulanan kategori A. Tarif efektif bulanan kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak sebagai berikut. Yang pertama, tidak kawin tanpa tanggungan atau TK0. Kemudian, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang atau TK1. Dan kawin tanpa tanggungan K0. Berikut TER bulanan kategori A. Selanjutnya, TER bulanan kategori B. Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang atau TK2. Kemudian tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang atau TK3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang atau K1. Atau kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang atau K2. Berikut TER bulanan untuk kategori B. Selanjutnya, TER bulanan kategori C. Tarif efektif bulanan kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak, kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang atau K3. Berikut TER bulanan untuk kategori C. Selanjutnya ada tarif efektif harian. Tarif efektif harian ini diterapkan untuk pegawai tidak tetap. Gimana sih perhitungan PPh pasal 21 dengan regulasi baru ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Berikut contoh perhitungan dari PPh pasal 21. Tuan Kevin bekerja di PT Panorama Sejahtera sebagai pegawai tidak tetap yang berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0, memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan sebagai berikut. Berdasarkan regulasi terbaru, Tuan Kevin tergolong TER kategori A karena berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Nah, berikut contoh perhitungannya untuk Januari. Penghasilan bruto Tuan Kevin itu 2.200.000. TER kategorinya 0%, maka PPh pasal 21-nya 0. Bulan Februari, penghasilan bruto 4.800.000, TER kategori A-nya 0%, PPh pasal 21-nya 0. Bulan Maret, penghasilan brutonya 4.800.000, TER kategori A-nya 0%, PPh pasal 21-nya 0. Bulan April, penghasilan bruto Tuan Kevin 5 juta, maka TER kategorinya 0, PPh pasal 21-nya 0. Bulan Mei, penghasilan bruto Tuan Kevin 5.200.000, TER kategori A-nya masih 0%, sehingga PPh pasal 21-nya 0. Bulan Mei, penghasilan bruto Tuan Kevin 5.200.000, TER kategorinya 0, PPh pasal 21-nya 0. Bulan Juni, penghasilan bruto Tuan Kevin 5.400.000, TER kategori A-nya 0%, PPh pasal 21-nya 0. Bulan Juli, penghasilan bruto Tuan Kevin 5 juta, TER kategori A-nya 0%, PPh pasal 21-nya 0. Kemudian
Pada bulan Agustus, penghasilan bruto Tuan Kevin itu 5.800.000, sehingga terkategori A-nya adalah 0,5, PPh pasal 21-nya 29.000. Bulan September, penghasilan bruto Tuan Kevin 6 juta, terkategori A-nya 0,75%, PPh pasal 21-nya 42.000. Oktober, penghasilan brutonya 6.300.000, terkategori A-nya 0,75%, sehingga PPh pasal 21-nya 47.250. Untuk bulan November, penghasilan bruto Tuan Kevin 6.500.000, terkategori A-nya 1%, PPh pasal 21-nya 65.000. Dan yang terakhir, bulan Desember, penghasilan bruto Tuan Kevin 5.700.000, terkategori A-nya 0,5%, sehingga PPh pasal 21-nya 28.500. Nah, jadi PPh pasal 21 Tuan Kevin sejumlah 211.750. Itu dia perhitungan PPh pasal 21 dengan tarif terbaru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa.